Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Baramullana dari Prodi Bisnis Digital kelas reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjelaskan dan sekaligus menjawab soal ujian akhir semester pengantar sistem basis data. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak dosen pengajar, mohon izin untuk menjawab dan menjelaskan menjawab soal-soalnya. Dan saya juga memohon maaf kepada Bapak dosen apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena saya sedang dalam proses pembelajaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung masuk ke soal saja. Oke, kita langsung buka soalnya. Oke. Diberikan sebuah kasus. Di sini ada selalu di depan adalah perusahaan penyewaan mobil. Pelanggan yang ingin menyewa akan mengisi form sewa kendaraan atau FSK. Bila pelanggan membutuhkan supir, maka dapat mengisi form sewa kendaraan. Bila pelanggan membutuhkan supir, maka dapat menyewa dengan perusahaan. Akan menyediakan supir bila diperlukan. Setiap jenis kendaraan memiliki harga sewa yang berbeda-beda. Harga sewa jasa sopir untuk daerah Jabodetabek dan di luar Jabodetabek berbeda. Setelah mengisi form sewa kendaraan, pelanggan harus melunasi uang sewa di muka dan mendapatkan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran. Pada saat pengembalian kendaraan oleh pelanggan, petugas membawa form pengembalian kendaraan atau FPK dan memeriksa kondisi bodi kendaraan apakah terdapat cacat atau tidak. Bila terjadi cacat, misalnya spion pecah, bodi penyok, maka diperhitungkan penggantinya dan dibebankan kepada pelanggan. Bila tidak cacat atau terlambat, maka tidak perlu mengisi FPK. Bila pelanggan terlambat dalam pengembalian, maka jumlah keterlambatan mobil dan sopir akan dibebankan kepada pelanggan. Setelah membayar kerusakan dan keterlambatan, maka dibuatkan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran. Nah, di sini pertanyaannya ada 5. Yang pertama, buatlah ER diagram dari kasus di atas. Yang kedua, buatlah reduction skema terhadap ER diagram yang Anda buat. Yang ketiga, buatlah normalisasi dari hasil reduction skema yang Anda buat, yaitu normalisasi tahap 1 sampai 3. Yang keempat, create database dan semua tabel yang Anda buat dalam perintah SQL. Yang kelima, isi semua tabel yang Anda buat dengan minimal 5 data. Oke, kita langsung masuk ke MySQL-nya. Tadi di mana ya? Di sebelah sini. Ini datanya sudah dieksekut semua dan alhamdulillah ini sudah berhasil, sudah saya coba, sudah eksekut dari awal. Mengapa saya langsung berbentuk dalam sintaks? Karena kalau saya ketikkan manual, mungkin ini memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan di dalam soal atas durasi membuat video adalah 30 menit minimalnya. Mungkin kalau saya dengan ketik manual mungkin bisa lebih dari 30 menit. Dan ini juga sangat memakan waktu yang cukup banyak. Maka dari itu saya langsung buat berbentuk sintaksnya dan sudah dieksekut dan berhasil semua. Oke, kita langsung saja masuk ke SQL-nya. Di sini sudah tertulis show database. Nah, setiap kita ingin membuat database, kita wajib memasukkan perintah SQL seperti ini, show database. Tulisannya adalah show databases, dibacanya show database dan jangan lupa diberikan tanda titik koma. Mengapa? Karena kan show database ini ketika kita execute akan menampilkan database yang sudah kita buat. Ketika kita pakai MySQL ini, database apa saja yang telah dibuat. Nah, contohnya seperti ini. Ini skema yang telah dibuat oleh saya selama menggunakan MySQL, yaitu bisa terlihat di sini. Ini database-databasenya yang telah saya buat. Nah, setelah itu kita berikan perintah create database. Nah, artinya kalau dalam bahasa Indonesia ini merupakan buat database.
database apa yang ingin kita buat. Nah, karena tadi di soal itu diminta perusahaan penyewaan mobil, maka database yang akan saya buat yaitu adalah perusahaan penyewaan mobil. Dan pertanyaannya, mengapa diberikan tanda underscore di sini? Karena ini merupakan lebih dari satu kata. Karena di dalam lebih dari satu kata, di dalam MySQL, ini harus diberikan tanda underscore karena merupakan lebih dari satu kata. Apa yang kita membuat? Perusahaan penyewaan mobil. Dan jangan lupa di setiap akhir kalimat ini, ketika membuat create database ini, harus diberikan tanda ini, penyewaan mobil. Tanda ini, titik koma, yang saya sorot ini. Setelah itu kita gunakan perintah use perusahaan penyewaan mobil. Dan jangan lupa, karena yang kini ingin kita gunakan itu ada database dari perusahaan penyewaan mobil, maka use-nya juga harus perusahaan penyewaan mobil. Tidak bisa perusahaan penyewaan motor misalnya. Tidak bisa. Nanti akan terjadi error karena yang sudah kita execute di sini berhasil dan ini misalnya berbeda dari yang ini, maka ini tidak akan berhasil. Ini jangan lupa diberikan tanda ini yang saya sorot. Oke, setelah itu di dalam suatu perusahaan penyewaan mobil terdapat pelanggan. Nah, karena kita ingin membuat suatu tabel dari pelanggan, maka kita harus punya dong dari atribut dari si pelanggan ini. Apa aja atributnya? Yaitu pertama ID, in. Nah, di sini mungkin bertanya-tanya untuk teman-teman, apa sih itu? In itu singkatan ya. Atau kepanjangan itu bisa disebut integer. Ini berkaitan dengan angka dari 01 atau 01 atau 123 dan seterusnya, ini berkaitan. Makanya disebutnya integer, yaitu tipe data. Ini merupakan tipe datanya itu integer, in singkatnya. Auto increment. Nah, ini juga sama, ini terdapat dua kata. Pokoknya yang dibiruin ini tipe data. Yang saya sorot ini tipe data. Yang ada tanda birunya ini sudah terisi otomatis dari SQL-nya. Ini tipe data. Ini auto increment primary key. Mengapa primary key? Karena dia unik. Dia ID, dia beda sendiri dari yang lain karena ada 001, 002 dan seterusnya. Saya masukkan seperti itu nanti. Nah, setelah itu pelanggan. Di pelanggan itu atributnya itu adalah nama pelanggan. Tipe datanya itu varchar. Varchar fungsinya untuk apa sih? Nah, varchar itu berfungsi untuk abjad. Nah, di sini varchar yang saya sorot tadi, ini varchar berfungsi untuk data yang berkaitan dengan abjad. Dan saya batasi penggunaan katanya atau penggunaan hurufnya itu ada 100 huruf. Saya batasi. Ini 100 ini batas penggunaan huruf. Misalkan kalau Anda mau kalau teman-teman mau batasi itu misalnya sampai 1000, mau sampai 10.000, itu tidak jadi masalah. Yang penting masuk angkanya. Mau teman-teman batasi hanya satu huruf juga bisa. Ya, alamat juga varchar karena mengandung abjad dan saya batasi juga penggunaan hurufnya itu 100. Dan juga ada jenis kelamin. Nah, ini juga karena ini jenis kelamin ini dua kata, maka wajib digunakan tanda underscore. Ini yang saya sorot nih. Ya, ini dia jenis kelamin dan tipe datanya itu varchar, sama juga saya batasi 100. Nah, pertanyaannya mengapa ini koma dan di sini tidak koma? Karena ini pindah, karena digantikan dengan titik koma yang ada di sini dan diakhiri dengan tanda tutup kurung. Kalau kita lihat seperti kayak emoticon orang menangis ya, emoticon orang cemberut. Sini jenis kelamin. Nah, setelah itu kita berikan data insert info. Nah, kita masukkan apa sih yang ingin kita masukkan atau apa sih yang ingin kita buat pelanggan. Nah, kalau misalkan kita masukkan selain pelanggan, ketika nanti kita execute di sini pasti akan error. Kenapa? Karena di sini yang sudah di-execute ini berhasil ya, ini benar, bisa muncul tanda hijau seperti ini. Nah, ketika kita masukkan misalnya di sini kendaraan, ini otomatis langsung error karena tidak sinkron antara atas dengan bawah. Nah, kita masukkan lagi atributnya, jangan lupa diberikan tanda kurung ya. Ini kita masukkan atributnya, ini ada ID, ada nama pelanggan, ada alamat. Ya, ini yang saya sorot, ini atributnya itu ada jenis kelamin. Jangan lupa setiap yang lebih dari satu kata harus diberikan tanda underscore. Setelah itu saya masukkan di sini, ini yang 001 ini merupakan ID ya.
Ini yang 001 yang saya sorot ini merupakan ID, yang ini yang Johan ini nama pelanggannya. Oke, yang Tangerang ini nama alamatnya si Johan ini. Jangan lupa diberikan koma setiap ini akhir kalimat. Dan setiap ingin memulai kalimat harus diberikan tanda petik seperti ini. Karena kenapa? Kalau tidak diberikan tanda petik seperti ini, akan terjadi seperti ini yang dilihat. Akan hitam, yang ininya oranye, ininya hitam. Nah, maka kita buatlah seperti ini. Oke, jadi setelah itu laki-laki. Jenis kelaminnya ini yang saya sorot seperti ini laki-laki. Nah, oke, di sini jangan lupa diberikan tanda koma. Nah, di sini ada ID juga 002 nih. Saya berikan. Ini ada namanya nih, Afif. Alamatnya di Jakarta. Jenis kelaminnya juga sama nih yang saya sorot laki-laki, dan jangan lupa diberikan tutup kurung dan tanda koma di akhir kalimat supaya tidak terjadi error ketika di execute nanti. Oke, ini ada 003 ID-nya ya. Ini ada 003, di sini namanya Rena, di sini alamatnya di Depok. Di sini jenis kelaminnya perempuan ya. Dan tanda koma juga terakhir, jangan lupa yang saya sorot seperti ini. Di sini ada ID 004. Oke, namanya Reni. Ini namanya, alamatnya di Bekasi. Jenis kelaminnya perempuan. Sudah pasti. Dan terakhir ID 005. Nah, saya hanya memasukkan 5 data sesuai dengan perintah soal, seminimalnya 5 data. Saya hanya masukkan 5 data supaya lebih menghemat ya. Ini namanya Yono, yang saya sorot ini namanya Yono. Ini ada alamatnya di Tangerang. Ini jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Oke, setelah itu sudah ada data yang dimasukkan, sebanyak 5 data yang dimasukkan. Oh ya, terakhir lupa saya jelaskan. Ini setiap data terakhir harus diberikan tanda seperti ini. Yang saya sorot seperti ini harus wajib diberikan supaya tidak terjadi error. Fungsinya hanya itu, supaya tidak terjadi error. Nah, ketika kita akan menampilkan suatu tabel dari data yang telah kita masukkan atau data yang telah kita buat tadi, maka kita harus memberikan suatu perintah di dalam aplikasi ini. Ini adalah seperti ini perintahnya. Select tanda bintang from pelanggan. Dan jangan lupa diberikan tanda titik koma untuk menutup kalimat ya. Sekarang kita execute. Apakah berhasil atau tidak? Oke. Berhasil execute-nya. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak dieksekut dari awal, dari misalkan dari insert into pelanggan? Oke, baik. Kalau saya execute dari insert into pelanggan seperti ini sudah database-nya sudah tersimpan otomatis. Jadi ketika saya execute, maka database ini tidak akan terjadi error, akan muncul tanda X atau tanda silang di sini. Karena terjadi error. Karena mengapa? Karena database ini sudah tersimpan di MySQL. Setiap kita execute dan berhasil, contoh dari create database dan use table pelanggan, kecuali yang kita execute ini, kecuali select from dengan show table, ini datanya sudah tersimpan otomatis. Nah, setelah itu ada, setelah pelanggan itu ada create tables from sewa kendaraan. Tadi juga diminta formulir sewa kendaraan bagi pelanggan yang ingin menyewa mobil ya, atau menyewa kendaraan harus mengisi formulir sewa kendaraan. Nah, ini pun juga sama, saya buat seperti tadi atribut-atributnya karena menurut saya orang-orang yang menyewa itu ya dia juga yang ya orang-orang itu juga yang ingin menyewa, maka dia itu mengisi formulir sewanya itu ya orang-orang juga mengisi data dirinya sendiri juga, sama juga seperti datanya nih. Saya masukkan lagi sama seperti tadi nih, 01 masih ID yang sama, nama yang sama, alamat yang sama, jenis kelamin pun yang masih yang sama. Setelah itu kalau kita mau lihat tabelnya, jangan lupa dimasukkan perintah ini. Ya, dan jangan lupa diberikan tanda bintang setelah kata select, diberikan tanda bintang dan diberikan tanda from. Ya. Nah, lalu jangan lupa ininya tanda titik komanya. Nah, setelah itu kita execute untuk melihat hasil tabelnya apakah muncul atau tidak. Oke. Tabelnya muncul.
Nah, create table supir Jabodetabek. Nah, setelah ada kendaraan, ya, ada formulir sewa kendaraan, ada supir. Karena tadi di soal tertulis ada supir. Supir ini memiliki atribut yaitu ada ID, ada nama supir, ada alamat, ada jenis kelamin sang supir, ada harga sewa supir. Nah, di sini ada terdapat dua integer nih, yaitu ID dan harga. Kenapa harga in? Karena ya tadi, karena harga ini membahas tentang angka. Kalau harga kita masukkan dengan varchar, itu tidak mungkin dan ini akan terjadi error ketika kita execute di bagian table supir Jabodetabek. Di bagian ini kita execute dan kita masukkan tipe data dari harga sewa ini adalah varchar, itu memungkinkan untuk error. Nah, langsung saja kita masukkan insert into. Di sini kita masukkan supir Jabodetabek ya, karena kita akan memunculkan supir Jabodetabek. Jangan lupa diberikan tanda underscore karena ini lebih dari satu kata, jangan lupa diberikan tanda underscore. Di sini ada ID, nama supir, alamatnya, jenis kelaminnya, dan harga sewa. Oke. Di sini ada ID 001, nama supirnya Rohman. Alamatnya di Tangerang. Oke, jenis kelaminnya laki-laki, harga sewa 400.000. Nah, untuk harga sewa supir Jabodetabek ini saya pukul rata sama dari ID 01 sampai ID 05. Untuk supir Jabodetabek ini saya potong maaf, saya pukul rata sama yaitu 400.000, tidak beda ya. Itu 002 ada Rohim, alamat Jakarta, jenis kelamin laki-laki, harga sewa pun masih sama. Yang ketiga ada namanya Tarno. Alamatnya di Tangerang, jenis kelaminnya pun juga masih sama ya, laki-laki sama semua. Ini jenis kelamin dan alamat pun juga sama. Ini di sini ada Wahyu, alamat di Jakarta, jenis kelaminnya pun sama dan harga sewanya pun sama. Di sini 005 ada namanya Raja, alamatnya pun di Tangerang, jenis kelaminnya juga pun masih sama beserta harga tarifnya ya, tarif supirnya atau harga sewanya itu 400.000 masih sama. Nah, setelah itu untuk memunculkan table dari supir Jabodetabek ini, jangan lupa kita masukkan perintah seperti ini kayak tadi yang saya jelaskan ya. Select from, misalkan kita mau masukkan perintah tadi kendaraan, kita buatlah perintah kendaraan di sini dan jangan lupa diberikan tanda titik koma terakhirnya. Nah, setelah itu kita execute. Oke. Berhasil muncul tabelnya. Tabelnya terlihat dan muncul ini nama-namanya ya beserta harga sewanya beserta jenis kelaminnya ya. Setelah itu kita di soal tadi ada supir luar Jabodetabek juga. Nah, untuk supir luar Jabodetabek ini masih sama ya, atribut-atributnya hanya saja yang membedakan harga dan nama si supirnya ini. Mengapa beda harga sewanya? Karena soalnya meminta tadi harga sewa supir dengan harga sewa supir Jabodetabek dengan supir luar Jabodetabek itu harus berbeda. Itu menurut perintah dari soalnya. Makanya saya akan buat datanya berbeda seperti ini. Ya, masih sama seperti tadi, atribut-atributnya kita masukkan, insert into-nya pun juga masih sama, hanya menambahkan supir luar Jabodetabek ya. Ini tiga kata seperti ini. Jangan lupa diberikan tanda underscore ya. Dan di sini ID-nya 001 ya, ini ID. Di sini nama supirnya Tono ya. Alamatnya di Karawang, jenis kelaminnya sudah pasti laki-laki dan harga saya pukul rata 500.000. Maksudnya saya sama ratakan 500.000 untuk harga supir luar Jabodetabek. Berbeda kan antara harga sewa dari supir Jabodetabek dan supir luar, karena permintaan dari soal seperti itu. Supir luar Jabodetabek dan supir Jabodetabek harus dibedakan. Oke, baik, saya bedakan yaitu seperti ini jadinya. Dan jangan lupa setelah itu kita berikan perintah select from supir luar Jabodetabek ya. Ini kalau kita ingin memunculkan suatu database ya, memunculkan suatu tabelnya, maka kita harus berikan perintah seperti ini yang saya sorot seperti ini. Nah, ini kita harus berikan perintah SQL seperti ini. Sekarang kita execute apakah berhasil atau tidak. Oke, berhasil. Saya hanya memasukkan 5 data saja. Mungkin kalau memasukkan lebih dari 5 data bisa, atau mungkin memasukkan 50 data juga bisa.
Hanya saja saya mencegah waktunya supaya tidak terlalu lama. Di sini setelah ada supir luar, si supir ini kan juga pasti butuh kendaraan dong. Masa iya dia nyetir nggak pakai kendaraan? Oke. Setelah itu di sini ada kendaraan, create table kendaraan. Kita akan membuat table dari kendaraan. Ya, di kendaraan sendiri ini terdapat beberapa atribut ya. Atributnya lumayan banyak. Salah satunya ID in. Nah, tipe datanya ini in. Nama kendaraan varchar ya, saya batasi juga 100 penggunaan hurufnya, penggunaan abjadnya. Merek kendaraannya pun juga varchar, untuk penggunaan hurufnya juga saya batasi sebanyak 100. Jangan lupa diberikan tanda koma. Kadang orang-orang juga suka ada yang lupa ya, tidak memberikan tanda koma, makanya bingung, terjadi error di mana. Ternyata setelah diselidiki errornya tidak memiliki tanda koma, hanya kurang satu tanda baca, sangat berpengaruh. Di sini ada warna juga termasuk varchar ya, karena warna merupakan itu abjad nama pelanggan kendaraan. Nah, mengapa? Karena ini berhubungan antara si pelanggan dan kendaraan. Karena si pelanggan ini mau nyewanya tuh yang mana gitu. Si pelanggan ini ingin sewanya kendaraan apa, entah itu Avanza atau sebagainya. Nah, ini pun juga sama varchar. Tanggal sewa kendaraan. Nah, si pelanggan ini nyewa kendaraan ini tanggal berapa gitu, varchar. Nah, harga sewa kendaraan integer in. Nah, di sini ada dua in ya, terdapat dua integer di sini. Ada ID dan harga sewa ya. Saya batasi juga penggunaannya itu ada 100 ya, 100 digit. Di sini setelah itu kita masukkan insert into kendaraan ya. Kita masukkan di sini ada atributnya ID, nama kendaraan, merek kendaraan, warna, nama pelanggan kendaraan, tanggal sewa kendaraan, dan yang terakhir harga sewa kendaraan. Oke, setelah itu kita mulai dari ID 001. Kita mulai dari ID 001. Nah, ID 001 ini nama kendaraannya adalah Avanza ya. ID ini kalau digabungkan yaitu Avanza ini ID-nya 001. Nah, ini adalah mereknya dari Toyota, warnanya putih, dan si penyewanya ini tadi si Johan ini. Si Johan ini menyewa Avanza dan dia menyewa pada tanggal 10 Desember tahun 2020. Harga sewanya ada 600.000. Nah, semua kendaraan saya sama ratakan atau saya pukul rata sebesar 600.000 sekali sewa. Nah, setelah itu ada 002. Sini ada 002, itu Xenia ya. Nama kendaraannya, mereknya dari Daihatsu, warnanya hitam. Nah, si Afif ini menyewa pada tanggal 11 Desember tahun 2020. Harganya pun masih sama, dan ini saya buat datanya, ini tanggalnya ini saya beda-bedakan satu hari supaya mudah menulisnya. Di sini 003, di sini ada Innova, mereknya dari Toyota, warnanya putih, nama penyewanya Rena. Di sini tanggal sewanya 12 Desember 2020, harga sewanya pun masih sama ya. Di sini 004 ada Mobilio. Ya, dia dari Honda ya, mereknya Honda, warnanya putih, nama penyewanya Reni. Alamat maaf, tanggal sewa 13 Desember tahun 2020. Di sini harganya masih sama 600.000. Untuk mengingatkan jangan lupa diberikan tanda seperti ini ya. Kecuali di data terakhir harus wajib dengan tanda titik koma. Di 005 nama kendaraannya itu Terios ya. Merek kendaraannya Daihatsu, warnanya hitam, nama penyewanya itu Yono, soalnya tanggal 14 Desember tahun 2020, harganya pun juga masih sama 600.000. Nah, harga sewa ini saya beda-bedakan sehari supaya gampang mengingatnya. Setelah itu kita ingin melihat tabelnya apakah berhasil atau tidak. Select from kendaraan. Kita execute dan berhasil. Ini dia muncul tabelnya.
Ini ada ID, ada nama kendaraan, ada merek kendaraan, ada warna dari kendaraan, ada nama pelanggan kendaraan, ada tanggal sewa kendaraan, ada harga sewa kendaraan. Oke. Setelah itu kita masukkan tabel, yaitu tabel kwitansi ya. Setelah menyewa kendaraan pasti mendapatkan kwitansi ya. Itu di dalam kwitansi ini terdapat beberapa atribut, yaitu ada ID in, tipe data in, sudah biasa ya. Kalau ID itu tipe datanya integer. Nama penerimanya, nama tanggal terima, pembayaran uang muka itu integer, total pembayaran integer. Jadi di sini ada 3 integer ya. Ada 3 in, tipe data in, ada 3 di sini. Untuk tipe data varchar ada 2. Jangan lupa diberikan tanda koma di setiap akhir kalimat seperti ini, kecuali di data entity terakhir atau atribut terakhir. Setelah itu kita masukkan insert into, apa yang mau kita masukkan nih? Kwitansi. Oke, kita masukkan kwitansi. Jangan lupa diberikan atribut-atributnya seperti ID, nama penerima, tanggal terima, pembayaran, uang muka sewa ya, atau biasa yang orang-orang sebut atau bahkan sering kita sebut itu DP, uang muka. Total pembayaran. Nah, values atau ini ID-nya saya masukin lagi. Kalau rasa-rasanya 001 sudah banyak tadi di atas, saya masukin 0091. Namanya Johan. Nah, dia ini kenapa saya buat tanggal 8 Desember 2020? Karena dia melakukan pembayarannya itu setelah sebelum penyewaan mobil. Kan tadi Pak Johan ini menyewa mobil ini tanggal 10 Desember, dia membayar tanggal 8 Desember. Nah, setelah itu pembayaran uang muka sewa sebesar 500.000, total pembayaran 1 juta rupiah. Mengapa ada 500.000 dan 1 juta rupiah? Nah, saya jelaskan ini, 1 juta rupiah ini diperoleh dari harga sewa supir Jabodetabek dengan harga mobil tadi. Harga sewa mobil di sini kan 600.000 satu mobil. Atau mungkin 1 hari pemakaian. Dan untuk harga sewa supir Jabodetabek itu sebesar 400.000. Saya memakai supir yang di Jabodetabek. Itu sebesar 100.000. Ya, harga sewa dari itunya supirnya 400.000. Jadi 1 juta rupiah kalau 600 ditambah 600.000 ditambah 400.000 itu 1 juta rupiah. Jadi 1 juta rupiah dan setengah dari 1 juta rupiah itu adalah 500.000. Nah, ini dia DP-nya 500.000. 002 Bapak Hafif juga sama. Tanggal 9 Desember keluar kwitansinya, uang mukanya pun sama ya. Dan untuk total jumlah bayarnya pun juga sama 1 juta. Ini pun juga sama, hanya berbeda tanggal, berbeda sehari saja. Ya, untuk masalah uang muka dengan total pembayarannya pun juga sama. Oke, sampai 009 ya Pak. Nah, setelah itu saya akan coba menampilkan tabel apakah muncul atau tidak tabel ini. Oke, saya klik execute. Oke, muncul Johan Afif Rena Reni Yono. Ini ID-nya ya, ini nama penerima, ini tanggal terima, ini pembayaran uang muka sewa atau DP ya, pembayaran DP. Ini total pembayarannya 1 juta rupiah. Setelah itu, sudah masuk terakhir. Kenapa saya tidak memakai ini pengembalian mobil? Karena saya tidak masukkan sebelumnya kenapa saya tidak memakai denda? Karena saya tidak memasukkan tidak terjadi kecelakaan. Kalau saya masukkan data terjadi kecelakaan, maka saya wajib membuat database-nya, yaitu database-nya kecelakaan. Begitu. Sekarang kita show table, kita lihat apakah sudah terbentuk semua tabel-tabelnya atau belum. Oke, tabelnya pun sudah terbentuk semua. Di sini ada form sewa kendaraan, ada kendaraannya, ada kwitansi, ada pelanggan, ada supir Jabodetabek, ada supir luar Jabodetabek. Oke, kita perbesar dulu ya layarnya sedikit. Oke. Nah, setelah itu karena ini database-nya sudah terbuat, saya akan beralih ke ER diagram. Oke.
Ya, ini air diagram baru beberapa yang saya bikin, baru yang saya buat. Saya akan jelaskan dulu yang sudah terbuat oleh saya, yaitu pelanggan ke mobil ini adalah one to one. Ya. Jadi si pelanggan ini nyewa mobil, ini adalah one to one. Itu dia tuh, yang berhubungan harga sewa dengan ID itu berhubungan ya, pelanggan dengan mobil ini berhubungan one to one. Supir Jabodetabek dengan supir luar Jabodetabek ini pun juga berhubungan karena masih satu kolom, hanya berbeda di harga sewanya saja. Sudah pasti berbeda ya, tuh ID-nya berhubungan. Nah, sekarang kita mau coba menghubungkan itu, yaitu adalah kwitansi dengan form sewa kendaraan. Ini pun juga sama, mobil dengan kwitansi pun juga sama, bisa berhubungan, yaitu many to one. Kalau many to one itu yang ini, maaf yang ini bisa berhubungan ke sini. Oke. Ini many to one. Oke, setelah itu kita rapikan dulu ya supaya lebih jelas terlihat. Oke. Setelah itu formulir sewa kendaraan sama kwitansi juga ada hubungannya, yaitu sama seperti tadi. Berhubungan dengan kwitansi. Oke. Saya pindahkan dulu supaya lebih terlihat jelas. Oke, ini air diagramnya sudah terbuat, sudah jelas ya. Ini supir juga, supir Jabodetabek, karena tadi yang disewa adalah supir Jabodetabek dengan mobil, ini one to one. Ini one to one, supir Jabodetabek ke mobil. Oke. Ini one to one. Nah, ini database-nya telah air diagramnya telah saya buat. Dan sudah jadi seperti ini. Pelanggan juga ada hubungannya dengan supir Jabodetabek ya, karena tadi kita nyewanya pakai supir Jabodetabek, maka ini ada hubungannya, itu one to one juga. Oke. Sip. Oke, selesai. Dan air diagramnya sudah jadi seperti ini. Ya, bisa dilihat sudah jadi seperti ini. Sekarang kita akan beralih ke normalisasi. Oke. Di sini sudah terbuat normalisasi tahap 1 sampai tahap 3 ya. Normalisasi perusahaan penyewaan mobil. Sebelumnya ini ada yang namanya normalisasi dari tahap 1 sampai 3. Saya akan coba jelaskan ya definisinya. Ini normalisasi tahap 1. Ini masih utuh nih. Ini ada ID pelanggan. Yang saya ambil tidak semuanya, tidak semua dari atribut-atribut yang ada. Yang saya ambil hanya beberapa saja, itu ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, alamat pelanggan, jenis kelamin, nama mobil, merek mobil, ID mobil, warna mobil, harga sewa mobil, nama supir Jabodetabek, harga sewa supir Jabodetabek, alamat supir, tanggal sewa, ID supir Jabodetabek, nama supir luar Jabodetabek, ID supir luar Jabodetabek, harga sewanya. Nah, di sini ada normalisasi tahap 1. Saya kecilkan karena kalau dibesarkan seperti ini ukurannya, ini jadi terlalu boros. Makanya saya kecilkan supaya tidak boros-boros amat. Nah, ini masih utuh ya. Normalisasi tahap 1 itu adalah suatu tabel jika dinyatakan normalisasi tahap 1 hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, ini dia. Ini ada nilai tunggalnya nih. Contohnya seperti ini.
Ini dia normalisasinya nih, contohnya seperti ini. Tidak saya ambil semuanya, hanya saya ambil beberapa saja ya. Itu ada lagi normalisasi tahap 2. Saya jelaskan dulu definisinya. Normalisasi tahap 2 adalah suatu tabel dikatakan normalisasi tahap 2. Tabel ini harus dipecah database-nya, dipecahkan ya tabelnya berdasarkan primary key-nya. Jadi yang saya ambil di sini ada di normalisasi tahap 2 hanyalah primary key-nya yang berbau-bau angka saja. Ada ID pelanggan, ada tanggal sewa, ada ID supir Jabodetabek, ada ID supir luar Jabodetabek, harga sewa mobil, harga supir Jabodetabek, harga supir luar Jabodetabek. Yang saya ambil hanya primary key-nya, hanya angkanya saja. Bisa dilihat dari sini ada ID mobil. Nah, yang saya tebelin seperti ini adalah primary key ya. Ini yang saya tebalin, atau ya pokoknya yang berkaitan dengan angka. Yang saya tebalin ini angka sewa mobilnya, pokoknya yang angka saya masukkan dalam normalisasi tahap 2. Yaitu dia yang tadi saya ulang sekali lagi, suatu tabel dikatakan normalisasi tahap 2 jika tabel ini harus dipecah ya. Harus dipecah berdasarkan primary key. Inilah primary key-nya saya ambil. ID pelanggan, ada tanggal sewanya. Setelah itu normalisasi tahap 3. Di sini ada normalisasi tahap 3 ya. Saya jelaskan dulu ID pelanggannya. Di sini saya jelaskan normalisasi tahap 3-nya itu adalah suatu tabel bisa dikatakan normalisasi tahap 3 jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tetapi bergantung pada file yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Nah, ini dia contohnya. Ya. Yang saya hilangkan hanya tanggal sewanya saja, ada berbeda sedikit. Yang saya hilangkan hanya tanggal sewanya, saya masukkan seperti tadi ID mobil, ID supir, ID pelanggan. Dan inilah normalisasi tahap 3 ya. Seperti ini. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat suatu kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri dan dari setan, karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak dosen pengajar, sekali lagi saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan pengucapan kata-kata dalam menjelaskan materi, karena saya juga dalam proses pembelajaran. Akhirul kalam, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.